Oke, Shalom God's Beloved, apa kabar? Shalom. Oke Bapak Ibu, liburan sudah berakhir ya. Kita kembali kepada aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu, tadi worship leadernya kenal ya semua ya. Namanya siapa? Adam. Jadi terpaksa saya singgung sedikit. Saya suka singgung Adam soalnya. Bapak Ibu percaya nggak percaya, pada saat pertama kali saya mulai membaca Alkitab mulai dari Kejadian gitu kan, saya berusaha mau menghabiskan sampai Wahyu sebagai orang Kristen yang taat gitu kan. Pada masa muda saya waktu itu saya penasaran sekali. Waktu saya mulai di dalam kitab Kejadian, saya melihat di sana Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Dan kemudian bumi belum berbentuk dan semua diciptakan oleh Tuhan. Kemudian di situ diciptakan Tuhan seorang laki-laki yang namanya Adam. Percaya nggak percaya, saya langsung pengen tahu akhir dari cerita. Saudara, saya pengen tahu kenapa Tuhan ciptakan langit dan bumi. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara penasaran waktu baca Alkitab, Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk apa gitu? Kemudian setelah ciptakan Adam, Adam gagal. Saya pengen tahu apa kelanjutannya nanti di ujung. Kira-kira kalau kayak kita nonton film silat zaman dulu, ya kan, tiba-tiba ada satu keluarga yang dibunuh semua, tinggal anaknya gitu kan. Kemudian kita pengen tahu bagaimana cara anak ini membalaskan dendamnya, betul ya? Kita pengen tahu akhirnya secara langsung. Nah, berarti saudara sama kayak Gen Z hari ini. Gen Z pengen langsung ke ujung gitu ya. Langsung pengen instan, semuanya maunya cepat saudara. Tetapi sebelum saya lanjutkan khotbah, saya ingatkan saudara untuk selalu ingat pulang ke rumah, yaitu House of Healing kita tercinta, rumah kita bersama di tempat ini, God's Beloved Church. Amin saudara. Mengapa? Karena saya rasa setiap minggu kita bekerja, Senin, siapa yang setuju sama saya? Senin pengen cepat-cepat Jumat. Saudara Gen Z ya, pengen cepat-cepat ya. Tapi di sebaliknya itu teman-teman, saudara pengen cepat memang, tetapi ada juga yang saudara pengen lambat kan. Saudara tidak pengen hari Sabtu dan Minggu cepat berlalu kan, betul nggak? Sehingga kadang-kadang ada temptation ya, ada tantangan untuk hadir di gereja. Rasanya kalau saya datang ke gereja, hilang waktunya setengah hari. Padahal saya kan pengen bersama keluarga. Padahal saya kan pengen tidak cepat berlalu weekendnya. Karena kalau berlalu nanti Senin kerja lagi gitu kan. Nah, namanya kerja, namanya sesuatu yang tidak mengenakkan, kita pengen cepat berlalu. Setuju ya? Memang begitu adanya kenyataan. Saya juga nggak bisa bohong, semua orang pasti dalam pikirannya seperti itu. Itu sebabnya, saudara, kalau dengar firman Tuhan, jangan pengen cepat selesai. Terutama kalau pastornya itu cakep dan menarik bicaranya. Tapi di GBC pastornya kan semua cakep-cakep, setuju nggak? Amin nggak? Padahal saya dipesenin kan, sekarang GBC kalau bisa khotbahnya itu jangan kelamaan. Karena nanti supaya ada waktu ya bisa berfellowship ya teman-teman ya, saudara sekalian. Memang betul juga sebagai sebuah keluarga, lebih asik rasanya kalau misalkan sehabis ibadah tidak langsung pulang, ngobrol-ngobrol ya, saling update ya kan, bertukar cerita, itulah rumah saudara. Anak saya bertumbuh dari mulai mereka masih sangat kecil, masih di sekolah minggu gitu, sampai sekarang yang besar sudah mau lulus kuliah. Mereka kapanpun saya ajak pulang ke Medan dan kemudian datang menghadiri ibadah di gereja, mereka sangat-sangat senang saudara. Padahal orangnya sudah berganti banyak loh di dalamnya. Tapi mereka nggak tahu apa yang ada dalam perasaan mereka. Mereka tetap melihat itu adalah sebuah rumah. Baik atau tidak, baik sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan, yaitu adalah rumah kita. Karena toh harapan-harapan yang kita maksud adalah sebenarnya karena kita bikin perbandingan. Kita punya ekspektasi, oke, kalau namanya gereja maunya kan begini, AC-nya kalau bisa 18 derajat. Nanti kalau 18 derajat pun kedinginan, harusnya gereja jangan sedingin itu, kan kita butuh kehangatan. Semua salah. Ya, pastornya salamin juga rasanya nggak nyaman, tapi nggak disalamin juga nanti protes. Ada kadang-kadang pastor terlewatkan juga, ada yang disalamin, ada yang tidak.
Ya, kalau pastornya tidak salamin saudara, saudara juga jangan tersinggung. Saudara yang salamin dia, nggak apa-apa kan? Betul nggak ya? Jadi jangan ada hal-hal kecil ataupun hal-hal yang tidak penting gitu ya, merusak hubungan kita atau komunikasi kita. Setuju ya saudara ya? Oke, saya lanjutkan khotbah saya. Lah, jadi gadget hari ini ataupun Bapak Ibu Saudara atau dengan saya hari ini juga mungkin rasanya kalau mengerjakan sesuatu pengen cepat-cepat selesai, semuanya maunya instan. Ada satu fenomena pada saat ini saya melihat. Kalau zaman dulu, orang tua kita itu mengatakan semua itu ada prosesnya. Semua yang instan itu tidak baik. Saudara, ada benarnya, tetapi semua yang terlalu lama pun nggak baik. Problemnya adalah, waktu yang paling tepat itu seperti apa sebenarnya? Oke, kalau kita mulai lihat Alkitab cukup tebal. Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara pengen habisin semua, bahkan kalau saudara minta ChatGPT, coba ringkas. Dari Kejadian sampai Wahyu, intisarinya apa aja udah, saya nggak usah baca, capek-capek. Pernah nggak klik begitu? Coba aja, coba ya. Kalau saya sebagai ChatGPT, saya akan simpulkan, Tuhan mengasihimu. Tetapi nggak salah juga ketika disimpulkan adalah Yesus. Nggak salah juga. Kalau disimpulkan adalah tentang diri saudara juga nggak salah. Karena kitab itu dari awal sampai akhir sebenarnya sudah termuat semua sebenarnya. Tetapi saudara, terlepas dari Alkitab, kita kalau nggak ada pegangan Alkitab, kita sebenarnya juga mencari tahu tentang kehidupan ini melanglang buana sendiri juga. Sampai akhir hayat kita pun, kita tetap tidak pernah menemukan untuk apa saya lahir di dunia ini. Ya, jadi kalau memang mau shortcut, mau jadi kayak Gen Z, pengen tahu ceritanya, sering dengar firman Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Betul ya? Perkataanku adalah roh dan hidup, kata Yesus. Nah, saya sebenarnya pengen melanjutkan khotbah saya yang terakhir di GBC ini. Masih ingat saudara, waktu Yesus melakukan perjalanan, dia berhenti ketemu perempuan Samaria. Makanya saya cerita titik A ke titik B, ada satu proses di tengah gitu ya. Nah, waktu saya baca Adam jatuh dalam dosa, saya pengen tahu bagaimana cara Tuhan balikin keadaan ini. Ternyata nggak dibalikin Tuhan. Lama banget tuh prosesnya. Lama sampai hari ini belum balik. Sampai Wahyu pun kita lihat juga lama banget gitu loh. Ya kan gitu ya. Oke, lupakanlah tentang Adam lah. Begitu masuk ke Musa, waktu Musa diajak Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Saya melihat Musa juga banyak adu mulut dengan Tuhan. Tuhan bilang, saya pilih kamu, jangan aku Tuhan, aku nggak pintar bicara. Nggak usah pintar bicara, aku ngomong apa kamu ikut saja. Skripnya udah dikasih. Skripnya sudah dikasih, tinggal diperankan aja. Ah Tuhan, jangan aku deh. Kan gitu ya. Waktu itu saya gemes banget. Gimana ujungnya? Kan gitu kan? Nah, akhirnya melalui satu proses, akhirnya Musa memang keluarkan orang Israel untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi saudara tahu kan, sebenarnya perjalanan yang dibutuhkan waktunya tidak perlu 40 tahun. Tetapi pada kenyataannya, orang Israel menjalani perjalanan itu menghabiskan waktu 40 tahun, bahkan orang-orang yang keluar dari Mesir itu harus mati di padang gurun. Generasi baru masuk. Kecuali tentu Yosua dan Kaleb itu, kan begitu. Kita semua tahu ceritanya. Tetapi saudara lihat ya, pada saat sebelum Musa pun, ada Abraham kan, ada Ishak, ada Yakub. Ketika Abraham dijanjikan akan punya anak, saya pengen tahu gimana ceritanya juga. Cepatin selesain cerita itu. Ya, saking pengen instannya, ternyata usia dari Abraham dan Sarah, kita bilang tua, tapi kayak Gen Z pengen cepat-cepat. Dijanjikan akan punya anak kan pengen cepat-cepat, makanya lahirlah Ismail. Kalau pengen cepat-cepat, pakai kekuatanmu juga bisa sebenarnya. Ya silakan aja, kan begitu. Tetapi apakah Tuhan mau berlambat-lambat? Saya rasa juga bukan. Karena cepat atau lambat itu di mata kita, ukuran kita, beda ukurannya sama ukuran Tuhan, saudara. Di mata Tuhan nggak ada yang lambat, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang terlalu cepat, saudara. Tapi waktu rencana Tuhan dimasukkan ke timeline manusia, kita seringkali merasa tidak sesuai. Kita seringkali pengen sesuai apa yang kita buat rencananya. Jadi saudara,
Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh rencana. Jangan alergi dengan kata rencana juga, kan begitu ya. Nah, jadi waktu Abraham akhirnya sudah berulang kali kita lihat kisahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu semua orang melewati proses, saudara. Nah, dalam prosesnya mereka semua, kalau kita potret diri kita di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, rasanya banyak sekali kemiripan ya. Ketika kita sendiri mengalami hal yang kemungkinan mirip dengan mereka, kita juga pengen lakukan sesuai dengan maksud kita. Kemudian kita akhirnya menimbulkan banyak masalah dan akhirnya kita menderita. Nah, waktu dalam penderitaan tersebut, seringkali kita juga menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena menurut kita, ini kan nggak bagus gitu loh. Untuk apa Tuhan bawa berkeliling orang Israel di padang gurun 40 tahun? Menurut saudara, Tuhan yang buat atau mereka sendiri yang buat akhirnya mereka berputar-putar? Itu pun, di dalam 40 tahun perjalanan padang gurun, Tuhan sudah menyatakan dirinya bahwa Tuhan melindungi mereka. Saudara setuju dong? Ada tiang api dan tiang awan. Betul kan? Memelihara mereka, memberi makan mereka roti mana dari surga. Yang dimana kita tahu juga sebagai anak-anak GBC, itu adalah lambang, gambar Yesus sebagai mana roti yang turun dari surga. Itu hanya simbol gitu kan. Tetapi saya rasa sekian lama perjalanan Israel, ada satu hal yang sedih bagi saya. Kenapa? Bahkan generasi selanjutnya yang masuk ke tanah Kanaan itu pun, tampaknya tidak belajar dari apa yang sudah dialami di padang gurun, saudara. Saat mereka meminta raja, mereka juga berpikir tentang perbandingan. Ya kan, tadi saya mengatakan, kenapa kita kecewa sama gereja, ya kan? Karena kita membanding-bandingkan gitu kan. Kenapa orang Israel minta raja, membanding-bandingkan juga. Oh, bangsa lain ada rajanya, kita harus punya juga. Mereka lupa, di padang gurun, Tuhan langsung jadi raja. Tuhan adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Tuhan adalah segalanya bagi mereka, tetapi mereka nggak mau. Ya kan, kalau istilah pemerintahan ada teokrasi, bahwasanya pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Rajanya adalah Tuhan sendiri. Kemudian ada sistem pemerintahan apa? Monarki, terakhir demokrasi. Teman-teman, ada loh terjadi drama ketika Musa bawa orang Israel, ya, waktu itu Musa naik ke atas gunung untuk berdoa kan, untuk mendengar Tuhan bicara. Terjadi permintaan demokrasi di sana kan, suara terbanyak memilih, vote, ya. Mereka memilih dibuatkan patung lembu emas. Kenapa? Nggak sabar tunggu Musa turun. Kelamaan, seolah-olah mau kemana sih mereka gitu loh. Rasanya manusia tidak bisa hidup tanpa agama gitu ya. Tanpa ada objek yang disembah, nggak bisa. Ketika Musa tidak ada di sana, harus ada pengganti gitu ya. Itulah manusia, saudara. Seperti seolah-olah Tuhan tidak cukup. Nah, jadi saya pengen berbicara tentang sebuah proses hari ini. Di mana proses ini harusnya kita bisa nikmati. Kita tidak simpulkan bahwa proses ini terlalu lama atau terlalu cepat. Bukan durasinya, Bapak Ibu. Setuju nggak dengan saya? Karena Tuhan pun bisa instan kalau mau. Saya tidak pernah mendefinisikan Tuhan kita adalah Tuhan yang instan atau Tuhan yang lambat atau Tuhan yang pas-pasan. Enggak. Tuhan itu Tuhan yang kaya, mulia, ya kan? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dia memberkati kita. Kita sendiri yang suka simpulkan menurut kekayaan dan kemuliaan ukuran manusia. Nah, karena tidak matching seperti inilah, orang Kristen banyak bingung, saudara. Dan banyak menghabiskan waktunya 40 tahun kayak di padang gurun. Nah, kalau kira-kira 40 tahun itu kan siklus hidup manusia ya. Kita semua tahu ya, dari kecil nggak peduli tentang kehidupan, orang tua yang peduli. Sampai dia selesaikan pendidikan lebih kurang 20 tahun. Kemudian 20 tahunan setelah dia lulus kuliah, mereka mulai melihat kehidupan mereka sendiri. Tapi kalau bisa ya tidak perlu biayain orang tua lah ya. Karena orang tua masih kuat juga, masih muda juga, harapannya begitu. Tetapi kalau misalnya orang tuanya nggak mampu, kadang-kadang anak-anak yang mulai dewasa ini mulai berpikir harus menanggung orang tuanya.
itu 20 tahun harus mapan. Karena habis itu 20 tahun selesai, sudah 40 tahun umurnya. 40 tahun ke 60 per 20-20 saya penggal. Ini saya belajar dari asuransi sih. Siklus hidup manusia. 20, kalau saya penggal-penggal ke 60 itu dari masa yang paling peak performance sampai masa pensiun, orang aktif itu sampai usia 60. Nah, sisanya 20 itu 80 kan, ukuran harapan hidup manusia gitu kan. Harusnya sudah bisa enjoy life. Tapi kadang-kadang mereka harus kayak Gen Z lagi. Pada udah usia pensiun. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak cukup untuk menghidupi diri sendiri kalau berhenti bekerja. Kan begitu. Nah, manusia masuk ke siklus itu. Ada yang melakukannya dengan sangat baik secara keuangan, ada yang melakukannya dengan sangat buruk secara keuangan. Tetapi terlepas dari hal keuangan, banyak orang juga di sisi lain, bukan hanya ekonomi, tapi mungkin aspek kehidupan yang lain, misalnya kesehatan. 0 sampai 20, nggak usah dijaga, tetap sehat. Cenderungnya. 20 sampai 40, wah masih oke. Tidur larut malam belum berasa, karena itu sangat youth ya, sangat semangat sekali. Ya kan, mau diajak meeting sampai jam 2 pagi juga masih boleh. 40 sampai 60 sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ya kan, yang dulunya nggak bisa, masih mampu larut malam, udah nggak mampu. Penyesuaian, mulai minum jamu, mulai lakukan perawatan, ayo. Lakukan perawatan. Katanya apa itu, mau menjadi youth menderita ya. Ya kan? Menua juga menderita, pilih penderitaanmu. Itu terjemahan bebas. Itu ada ayatnya itu. Ya, saudara ya. Kata penderitaan, kata proses, kata apa namanya itu, waktu berjalan ya, dalam kita menjalani proses, itu kata yang seringkali orang-orang under grace pengen hindarkan. Tapi saya buka ayat hari ini, saudara, dari Roma 5, ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, sama dengan, equal, tidak ada lagi perseteruan saudara dan Tuhan. Oke? Antara saudara dan Tuhan, jangan pernah lagi berpikir, jangan-jangan Tuhan melihat saya kurang. Jangan-jangan Tuhan masih melihat saya ada kekurangan sehingga saya harus perbaiki dulu, makanya doa saya tidak dijawab. Oh, yang teman saya, saudara saya yang lain, atau pastor yang lagi sharing gitu ya, dia itu mungkin sudah layak. Mungkin dia sudah siapkan dirinya, mungkin dia sudah lebih paham firman, sehingga nampaknya fine-fine aja. Semua yang diminta, doakan semua itu terjadi. Kalau saya agak susah, mungkin kurang kudus kali. Jangan hidup seolah-olah Anda tidak dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi perseteruan. Tidak ada lagi yang perlu saudara gumulkan antara dirimu dan Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Karena saudara sudah dibenarkan karena iman. Oke. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk ya, oleh iman kepada kasih karunia ini. Kita sudah punya jalan masuk ke dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia gambarnya kayak apa? Kemarin saya bilang apa itu, make yourself at home, kan gitu kan? Di dalam damai sejahtera Allah, dalam kasih karunia Allah. Itu jadikan dirimu seperti rumah sendiri. Kasih karunia itu adalah domainnya kita sekarang. Kita di bawah perkenanan Tuhan. Ya, jangan bahas lagi antara saudara tidak cukup kudus, tidak cukup baik. Anak saya yang sekarang kuliah tingkat pertama, kemarin ngobrol waktu kita makan malam, dia cerita, dia bilang kalau anak Tuhan masih mempersoalkan apakah dia berkenan di mata Tuhan atau tidak, itu kayak disrespect dengan Tuhan, disrespect kepada Tuhan, tidak menghina Tuhan sebenarnya kalau bahasa kasarnya. Ya, kenapa? Dia tahu loh kenapa. Padahal saya nggak pernah lihat dia buka Alkitab kayak saya ya. Kalau papanya kan buka Alkitab, kenapa? Besok mau khotbah. Bercanda. Dia bilang, kan katanya Tuhan sudah memilih kita, menentukan kita dari semula, sebelum dunia dijadikan.
Kalau sampai Tuhan sudah mati bagi kita, nanti ada ayatnya kok. Kalau sampai Tuhan mati bagi kita sebelum kita bahkan lahir, kenapa kita mempersoalkan hal-hal seperti itu, kayak disrespect ke Tuhan? Nggak usah bahas itu lagi sebenarnya, karena anak Tuhan kan. Tapi lain cerita ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Toh dia belum terima juga penawaran keselamatan itu. Kan dia belum menyatakan diri, aku terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kan dia belum. Beritakan, kita adalah orang berdosa, bukan? Kita butuh menjadi orang benar, berkenan kepada Sang Pencipta. Jadi solusinya cuma dua. Satu, upayakan diri sendiri, bisa enggak? Ya, harus menjalani hidup itu. Lakukan langsung supaya menjadi clean. Lepaskan dari kemelekatan misalnya, ya, melakukan 10 hukum Allah misalnya, ditambahkan lagi pasal-pasal turunannya, kadang-kadang bisa dianulir lagi. Sudah ada hukumnya, masih dianulir juga, bikin endorsement lagi. Yang bikin siapa? Karena dia nggak mampu, jadi endorse sendiri, addendum ya. diubah lagi, karena dia nggak mampu. Kalau sudah susah, bikin agama baru. Tapi yang dia buat pun nggak bisa dia penuhi. Itulah manusia. Nah kalau udah nggak bisa, jalan yang berikutnya adalah terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia datang karena dia tahu kamu tidak mampu. Saya terima Yesus adalah, kembali lagi saya ngomong, karena banyak sekali teman-teman ngobrol sama saya juga, terima Yesus memang nampak bodoh. Ya, kenapa? Karena mempercayai sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Masa iya sih gitu loh? Masa kamu terima gitu aja selamat? Tapi menurut saya, sebodoh-bodohnya saya terima Yesus, lebih bodoh kalau nggak terima. Udah dikasih tahu nggak terima. Sementara yang dia yakini juga nggak bisa dibuktikan. Atau bahkan dia membuktikan dia nggak mampu, kan lebih bodoh. Ya kan? Nah, jadi kita beroleh jalan masuk ya oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Saudara, ini masih soft ya bahasanya. Berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, masih sangat soft ini. Ayat 2 masih senang dengernya, bacanya pun enak ya. Kita punya pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Kalau kita lihat next-nya, ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kayaknya mau ditambahin sesuatu nih ya. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Nah ini udah nggak enak, apaan ini? Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan katanya. Tapi kalau ditanya orang-orang kayak anak saya tadi, dia mendefinisikan kata sengsara itu adalah sesuatu yang bukan negatif, tetapi sesuatu yang lebih kepada proses ya, proses. Apa kita bisa definisikan kalau keluar dari Mesir, pasti lewat padang gurun, nanti masuk ke sana, tanah yang dijanjikan berlimpah susu dan madu. Kalau dia berpegang pada yang di sana, sebenarnya mereka tidak perlu mengeluh waktu menjalani proses itu, karena kan pindah gitu loh. Jadi setiap kali di masa transisi, kita selalu sengsara. Selalu kalau kita dari titik A ke titik B, kayak selalu ada kesengsaraan gitu ya. Tetapi kita akan melihat sengsara itu dari sisi negatif terus. Makanya kita pengen ubah kata ini pasti. Ayo ngaku. Caranya kita pengen ubah apa? Lihat versi Inggris. Betul kan? Ayo ngaku. Pengen ubah pasti. Kalau Inggris ternyata suffering. Lihat lagi bahasa Yunani, pasti. Kenapa sengsara? Karena kita hidup dalam daging, saudara. Hal-hal yang spiritual tidak mengenakkan ke daging. Pasti selalu ada kesengsaraan yang kita lalui. Tetapi kita bermegah. Bermegah bukan kesengsaraan yang akibat kebodohan ya. Maksudnya, ya kita makan yang kolesterol kemudian jatuh sakit gitu, sengsara, ya kan kita bermegah. Bukan. Itu kan kebodohan. tetapi dalam hidup ini, terlepas dari kita makan sehat atau apapun, waktu kita percaya Yesus, lihat rasul-rasul. Apa mereka tidak jaga kesehatan? Saya yakin mereka pasti orang yang cukup jaga kesehatan juga. Ya, para rasul ya. Tetapi apakah mereka sengsara, saudara? Iya. Saya nggak bisa bilang, bukan itu.
memang proses yang mereka lalui itu adalah sebuah hal yang suffer. Tetapi mereka bisa bermegah di dalam kesengsaraan yang disebut itu. Bahkan mereka menilai kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kesengsaraan yang kita rasa sengsara kemudian kita maknai sebagai ini yang bisa bikin saya jadi tekun, kayak angkat beban kan? Kayak bodybuilder kan? Emang ada orang bodybuilder mengeluh terus melihat beban? Teman saya bilang, udah bayar ya kan, tahu berat diangkat pula. Bayar lagi. Ya kan? Ya, teman saya bayar PT. Saya tanya dia, untuk apa bayar PT? Enak loh Pak Is, angkat-angkat beban, nanti dia PT-nya bisa bantu turunin. Saya bilang kamu tambah duit 200.000, suruh dia yang angkat. Tapi kesengsaraan yang demikian angkat-angkat beban itu sebenarnya dia tahu ujungnya ada bentuk kemuliaan. Ada pengharapan. Tetapi ya jangan lihat saya. Kenapa saya tidak kancing ini? Bukan style. Tapi saat ini saya butuh angkat beban. Ya kan? Nah, tapi kalau saat itu sudah berbentuk, kita melihat sesuatu yang namanya sengsara tadi itu, kita maknai bukan sesuatu yang bikin kita mati, enggak. Sengsara yang dimaksud di sini, yang Rasul bilang, mereka bermegah, bahkan bermegah. Karena ada kesengsaraan tadi itu, ada proses yang mereka lalui itu, sesuatu yang bukan mereka hindarkan. Justru itu menimbulkan ketekunan, ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita lihat flow chart, kalau di kantor kan suka begitu ya, apalagi customer service, incoming calls, oke, script, ya, apakah ini berhubungan sama technical, komplain, atau informasi, inquiry, kan gitu. Nah, flow chart, habis itu kalau komplain, nembak kemana, kan gitu, nembak kemana flow chart. Nah, kalau kita lihat prosedurnya di sini itu bukan prosedur lah ya, tapi arahnya, kalau dikatakan sengsara menimbulkan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan pada akhirnya. Dan katanya pengharapan itu apa? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, ayat 5 ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita ini kan udah paket lengkap. Terlepas dari saudara baca Kejadian, sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, sekarang Roma gitu kan. Terlepas saudara tidak baca semua, langsung jam ke Roma, saudara ketahui saja bahwa saudara sekarang sudah paket lengkap. Kenapa? Yang kemarin dari Adam tadi itu, Adam, itu katanya diciptakan Tuhan sempurna tentu, karena dia segambar dan serupa dengan Allah. Sempurna tapi tidak komplit. Ini statement saya pernah konfirmasi dengan Pastor Paul ya. Adam pertama itu adalah manusia yang diciptakan secara sempurna tetapi tidak komplit. Karena roh yang ada di dalamnya adalah roh Adam sendiri, tidak ada roh Tuhan. Tentu Tuhan yang menghembuskan. Habis itu jadi milik Adam. Tapi Adam yang merusak, tidak ada Roh Kudus ya. Nah, di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bisa datang hingga pada orang-orang yang dipilih, tapi bisa meninggalkan kalau mereka tidak layak. Tetapi hari ini Roh Kudus sudah diberikan di dalam hati kita, ya. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara tidak sempurna sekarang, tetapi komplit. Amin. Adam, ya kan, sempurna tapi tidak komplit. Tapi kita hari ini, karena masih ada dalam daging, hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita tidak sempurna, tapi kita komplit, saudara. Apapun yang kita butuhkan untuk mendapat perkenanan Tuhan, itu komplit. Perjanjian Lama, sempurnakan diri supaya Tuhan, roh Tuhan layak untuk hinggap dalam hidup dia. Itu pun tidak jaminan, karena bisa pergi lagi. Apa jaminan kita ya? Karena Yesus Kristus itu. Kenapa? Karena ayat 6, karena waktu kita masih lemah, bukan lemes ya, lemah. Saudara bisa aja kuat hari ini, tapi lemah. Bukan lemes. Saudara tidak lemes. Saudara mungkin bodybuilder memang, six pack memang, tapi
mungkin saudara lemah. Hanya diakui atau tidak. Tapi walaupun kita masih lemah kondisinya, Kristus telah mati. Kalau ini dibaca sama anak saya Ken lagi, nah itu Dedi, itu maksudnya tuh. Masa kita hina Tuhan lagi? Waktu kita lemah saja Kristus sudah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Jadi orang yang kita duduk di sini jangan sebut kita orang durhaka lagi. Kenapa? Kita jangan sebut diri kita orang lemah lagi. Itu untuk penginjilan. Saudara paham ya bedanya ya? Jangan habisin waktu saudara untuk mengkategorikan diri saudara sendiri ke dalam posisi yang lemah dan durhaka. Kenapa? Justru waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Kan kita udah terima Yesus. Ya, untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat saudara. Kadang kan kita pengen lihat orang tua kita itu yang belum terima Yesus, kita pengen sekarang juga, kalau bisa kemarin. Ya kan? Kapan waktu paling tepat untuk orang tua kita terima Yesus? Kemarin. Siapa tahu hari ini terjadi sesuatu. Jadi kemarin. Kayak asuransi. Kapan masuk asuransi? Oh, ada satu sales stock ya. Orang masuk asuransi paling tepat itu kapan waktunya? Sehari sebelum meninggal. Mantap. Itu terbaik itu. Karena bayarnya nggak usah lama-lama, betul ya? Itu paling cuan itu. Bisa nggak kita mati hari ini? Bisa, berarti kemarin. Ayo, berarti masuk asuransi. Bisa nggak mati besok? Bisa, berarti hari ini masuk. Sales stock ya. Ya, tinggal buka pikiran aja, betul juga ya. Kan gitu. Kapan masuk paling bagus? Ya, sehari sebelum meninggal. Besok bisa meninggal nggak? Ada kemungkinan nggak? Ada, masuk hari ini. Next, ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Setia kawan, brotherhood. Kita melihat, ya kan, orang yang kita kasihi karena kita melihat dia orang baik loh, orang baik. Kita aja ngelihat orang baik kalau dengar kabar ada orang meninggal, kita nggak kenal nih. Tapi kita tahu dia orang baik, kita bisa sedih. Kita bisa do something lah. Tapi kalau untuk orang benar itu mungkin masuk penjara. Kalau kayak rasul-rasul itu kan dipenjarakan padahal tidak salah tuh. Berani nggak mati untuk rasul? Yesus waktu ditangkap itu, si Petrus itu labil, ya kan? Padahal dia yang semangat sekali ngomongnya, nggak mungkin siapa yang tangkapin guru, aku dulu yang hadapi. Begitu gurunya ditangkap, kamu bagian dari Yesus ya? Oh bukan, aku tidak kenal, betul nggak? Labil sekali. Tetapi waktu Roh Kudus sudah tercurah, dan dia sudah terima Roh Kudus seperti saudara hari ini, Petrus berubah menjadi orang yang berbeda. Dari yang labil, dia menjadi orang yang paling stabil. Dia nggak takut mati loh habis itu. Masih ingat cara Petrus mati, saudara? Coba cek GPT. Kemarin saya pulang ke Medan, teman lama saya bilang, dia barusan ketemu orang teman-teman yang suaminya itu bukan Kristen, tapi mempertanyakan kekristenan. Dia bilang Alkitab itu tidak sinkron. Di dalam Matius dan Yohanes ada dua hal yang berbeda. Saya bilang, terus gimana? Kalau kamu gimana kalau kamu yang jawab? Saya bilang, saya suruh dia cek GPT aja kalau knowledge. Kalau knowledge, cek GPT aja. Kalau dia tanya, kenapa aku percaya Yesus, aku jawab. Iya kan? Mau dibilang sinkron, nggak sinkron gitu kan, tanya aja punya dia juga, lu percaya apa? Sinkron nggak? Ya kan? Karena waktu itu dia bilang, waktu Yesus ditanya, kenapa engkau, apakah engkau memang Tuhan? Satu sisi diam, satu sisi jawab. Kan gitu ya. Satu sisi diam, satu lagi Yohanes jawab. Gitu loh. Di Matius, diam, Yesus tidak jawab. Itu tidak sinkron katanya. Kalau Alkitab saja tidak sinkron, mana mungkin saya percaya Yesus? Kalau saya, ya nggak usah percaya kan gitu. Saya kalau jualan aja sombong kok. Kan gitu ya. Kan saya udah bilang, saya percaya Yesus bodoh, tapi kalau saya nggak percaya lebih bodoh kan gitu. Simple aja. Kalau tanya saya. Tapi kalau dia merasa tidak sinkron, sebenarnya dia bukan dalam posisi pengen tahu atau mau belajar atau penasaran, enggak. Dia sengaja cari masalah dengan teman saya.
Iya kan? Kalau misalnya sinkron. Kalau misalnya pertanyaan soal sinkron nggak sinkron, ChatGPT bisa jawab lah. Knowledge bisa jawab, tapi perkara hati, kenapa kita percaya, itu nggak bisa dijawab pakai ChatGPT. ChatGPT cuma berisi informasi. Ya, sampai kamu bilang, aku lagi sedih, ChatGPT tolong hibur dong, dia bikinin lagu. Itu bisa. Dengan artificial intelligence namanya kan. Kecerdasan buatan, tapi hati tidak ada. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Oke. Oke, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2 kali diulang. Mengingatkan Kristus sudah mati loh, bahkan waktu kamu berdosa. Iyalah, sebelum kita lahir Yesus sudah 2000 tahun yang lalu sudah mati. Untuk anak kita yang belum lahir ini, Yesus pun sudah mati 2000 tahun yang lalu, betul nggak? Tapi lucunya kita selalu ngomong 2000. Sebenarnya tahun 2000 tahun lebih berapa sih? Nggak tahu. Bagi saya itu knowledge. Tanya aja ChatGPT, Yesus datang berapa 2000 berapa sih? Nggak apa-apa. Bagi saya tidak material. Ya, tidak material bagi saya. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu kepastian ya saudara ya, kepastian. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Siapa? Yesus. Karena untuk dapatin hidup kita, Yesus menabur hidupnya sendiri. Untuk menuai, tabur tuai. Yesus Bapa menuai anaknya, yaitu saudara dan saya. Menuai anaknya dalam jumlah besar, dia menabur nyawa anaknya yang tunggal. Amin, saudara? Dan satu anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus tidak sebanding loh, saudara, dibandingkan dosa satu dunia. Karena satu dunia itu simple, Tuhan cipta satu Adam aja beranak cucu, penuh itu. Ya, kalau saudara peternak ikan, saudara pasti paham itu maksud saya. Di dalam kolam cuman kasih satu pasang, itu memenuhi kolam itu. Gampang kalau itu. Ya, makanya ada nggak orang yang mau rela demi kolam ikan itu menceburkan anaknya mati? Demi panen ikan, anaknya dikorbankan. Betapa berharganya saudara dan saya, sampai dia mau menaburkan hidup anaknya sendiri. Amin, saudara. Jangan disrespect kebaikan Bapa dalam hidup kita. Jangan disrespect kematian Yesus bagi kita, saudara. Mulai hari ini jangan pernah lagi mengatakan, apakah aku berkenan atau enggak. Itu bukan berkata ya, itu bertanya. Jangan bertanya lagi, apa aku kurang ya, sehingga Tuhan mungkin belum jawab doaku. Tidak ada urusan lagi, saudara. Saudara dan Bapa tidak ada seteru lagi. Amin ya, saudara. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Jadi mulai hari ini, lihat kata sengsara itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi sebuah proses yang saudara laluin, bukan cepat atau lamanya durasinya. Tetapi saudara tahu, ketika ini saudara lewati, saudara menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kalau saudara agree dengan firman Tuhan di Roma ini, saudara tidak akan banyak kebingungan dalam hidup. Meskipun saudara merasa, kok belum dijawab? Enggak, Tuhan tidak pernah tidak jawab doa saudara. Amin ya saudara ya. Berikutnya, mari kita lihat dari Galatia 5, ayat 22-26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Sabar saudara. Ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara lihat, ini tergenapi sekali dalam Yesus. Ya, tentang semua buah roh ini adalah produksi dari Roh Kudus. Ingat, Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Masuk ke dalam rahim perawan, seorang perawan namanya Maria. Roh Kudus yang membuahi kandungannya. Dan ini buah-buah roh. Buah-buah roh ini alamiah. Dalam hidup Yesus itu alamiah sekali.
Justru suruh dia membunuh, berzina, nggak mungkin itu. Sesuatu yang bukan DNA-nya. Amin ya saudara ya. Jadi kita juga demikian sebenarnya ketika kita menyadari Roh Kudus sudah dianugerahkan kepada kita. Amin. Nah, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pastor, saya sering gagal. Terutama sudah hari Jumat, udah banyak gagal. Teman saya kadang ngeledekin saya. Halo Pak Is, dari Medan biasanya. Teman baik lah, dia tahu saya pastor. Hari Senin masih suci lah ya, katanya gitu. Saya mau ngajak yang enggak-enggak ini katanya. Atau Jumat aja dia bilang gitu. Karena mendekat ke Minggu nanti bersih-bersih lagi. Itu ledekan, saudara. Ya lucu-lucu aja sih gitu ya. Karena agama memang begitu kan, ngajarin kita ingat datang ke rumah Tuhan untuk menyucikan diri gitu ya. Doa, puasa itu kan untuk membersihkan diri. Nanti kalau udah bersih, mari kita berbuat dosa lagi. Makanya kalau mohon maafnya itu cuma setahun sekali, kelamaan loh. Kalau diakumulasikan, tagihannya datang mahal itu. Kalau akumulasi setahun baru kembali lagi mohon maaf, wah itu kelamaan loh saudara, setahun loh. Jadi maunya itu instan ya. Kalau yang itu instan. Oke lah, saya sebel sama kamu tapi ya sudahlah, suak lah. Bahasa orang Medan itu suak gila. Udahlah, nggak usah bahas lagi, selesai gitu kan. Jadi nggak usah disebel sampai berkepanjangan gitu. Jikalau kita hidup oleh Roh, katanya ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, habis ini saya mau masuk ke Ibrani 12. Di sini cukup menarik ya saudara, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ya. 3 ayat ini saya mau baca 3 kali dalam versi yang berbeda. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Makanya jangan dibahas lagi soal dosa, saudara. Ya, kenapa? Bahas itu merintangi kita loh. Ya, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan apa? Berlomba dengan tekun. Tapi ketekunan kan menimbulkan tahan uji. Ketekunan datang dari mana? Kesengsaraan. proses ya. Jadi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihatlah pahlawan iman, kita sekarang juga disebut orang beriman, ada perlombaan yang wajib bagi kita. Ya, marilah kita melakukannya, tapi dalam melaksanakan perlombaan itu, saudara, ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya, yaitu perlombaan tadi ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan mata tertuju kepada cermin lihat diri sendiri. Kalau lihat diri sendiri, iman kita luntur langsung hilang. Karena nama kita bukan iman. Kan begitu. Kita lihat, bukan iman ini. Tapi mata tertuju kepada Yesus itu iman kita, amin. Nah kemudian yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, terjemahan ini sangat baku bahasanya. Atau kalau boleh lebih lancang, saya katakan agak kaku. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar ini. Kita kan Gen Z ya. Sudah pakai lu gue ya. Kalau pakai lu gue nanti ada terjemahan Alkitab, bahasa gaul. Oke, sekarang saya masuk ke The Message, versi The Message. Oke, ayat 1 sampai 3. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering on us on, it means we'd better get on with it. Strip down, start running. Perlombaan tadi itu. Ya, strip down, start running, and never quit. Ini bahasanya gaul banget ya. No extra spiritual fat. Tidak ada lemak-lemak rohani ya. Jangan ada lagi lemak-lemak rohani katanya gitu. No parasitic sins. Dosa yang benalu. Nanti ada terjemahan bahasa Indonesia yang bebas ya. Untuk menerjemahkan lagi yang dari versi The Message. Ya. Kemudian berikutnya,
Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we are in. Study how he did it, ya. Because he never lost sight of where he was headed. That accelerating finish, saya nggak tahu cara bahasanya, in and with God, he could put up with anything along the way. Cross, same, whatever. And now, he is there in the place of honor, right alongside God. Oke, itu bahasa the message. When you find yourself flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline. Ini judul khotbah hari ini. That will shoot adrenaline into your souls. Tetap saja karena bahasa Inggris, kita tetap bingung gitu ya, karena kita jarang pakai bahasa Inggris. Walaupun sudah sangat gaul itu bahasa Inggrisnya. Mari kita terjemahkan bahasa Inggris yang gaul itu dalam bahasa Indonesia yang gaul juga ya. Oke, tahukah kamu apa artinya semua pelopor iman yang membuka jalan ini? Semua pahlawan rohani yang bersorak menyemangati kita. Jadi itu pahlawan-pahlawan iman yang zaman dulu itu, Abraham gitu kan, itu kan pahlawan iman itu semua. Itu kayak banyak sekali sebenarnya. Jadi Alkitab menerangkan kisah-kisah pahlawan iman di zaman yang lalu itu, bagi kita itu adalah saksi ya. Meneriakin kita, kasih semangat ke kita loh saudara. Ayo kita buka satu cakrawala waktu. Itu kita lagi disorak-sorakin sama pahlawan iman. Ayo, kamu bisa, kamu dalam Kristus, kamu pasti menang. Kamu punya pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Dia encourage kita dalam perlombaan ini, saudara. Amin ya, saudara ya. Begitu ya. Artinya, kita harus serius menjalani pertandingan iman ini. Tanggalkan beban yang menghambat. Mulailah berlari, katanya gitu. Dan jangan pernah berhenti. Never quit. Ya. Singkirkan lemak rohani yang tidak berguna. Saya merasa tertuduh sekarang. Apakah ini lemak rohani? Bukan, ini lemak jasmani, saudara. Gimana menghilangkan lemak? Katanya lari. Alkitab pun sudah ajarin, gak usah tanya PT, saudara. Singkirkan lemak rohani yang tidak berguna, katanya gitu. Dan dosa yang menggerogoti. Dosa itu bukan merintangi, menggerogoti. Yang tadinya semangat itu digerogoti, karena kita cenderung melakukan itu terus, waktu kita habis untuk itu. Membebani kita, menggerogoti kita. Ya, tatap terus Yesus yang memulai dan menyelesaikan perlombaan iman yang kita jalani ini. Betul sih, kita jalani memang, karena kita belum mati di dunia ini. Pertandingan iman ini kita jalani, makanya kalau ada orang meninggal dunia kan kita bilang, dia sudah menyelesaikan pertandingan ini. Pertandingan iman ini dengan baik kan, betul nggak? Jadi selama kita masih bernafas, kita perlombaan rohani. Singkirkan lemak rohani dan dosa yang menggerogoti ya. Karena kalau lari sambil ada lemaknya itu agak berat memang. Kemarin saya ke Medan itu, setiap kantor cabang itu meetingnya tuh selalu karena ruko, saudara. Meetingnya lantai 3, kalau nggak lantai 4. Cabang pertama saya ngos-ngosan, terutama cabang kedua saya udah mulai pintar. Lantai 2 berhenti dulu, pura-pura office tour. Jadi ini ruangan apa? Oh itu ya admin ya. Naik ketiga itu, jadi ini apa? Tempat apa? Kantor apa ini? Kantor para leader ya. Karena yang pertama begitu naik sampai lantai 4 disuruh buka jadi pembicara opening speech. Tapi lucu, hari terakhir itu saya naik turun 2 kali, hilang. Nggak ada ngos-ngosannya. Saya pikir, apa saya sudah berubah dalam 3 hari saja? Sebenarnya jadi sebuah kebiasaan, saudara. Itulah yang katanya tadi, kesengsaraan membawa ketekunan, tahan uji, pengharapan. Sehat rupanya saya. Pengharapan, amin, akan kemuliaan Allah ya. Jadi pelajari caranya, cara siapa? Cara Yesus, pelajari caranya. Ya, karena ia tidak pernah kehilangan fokus pada tujuannya. Saudara, apakah Yesus mengalami kesengsaraan tadi itu? Apakah Yesus tekun? Apakah Yesus tahan uji? Apakah Yesus memberi pengharapan pada ujungnya? Apakah Yesus bukan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Dia perfect melakukan itu semua. Saudara,
mau up and down, sebenarnya itu adalah situasi jasmanimu. Ya, kadang yakin, kadang tidak, itu kan jasmani. Kalau saya bilang, mental kita yang berjuang, apa ini betul atau tidak ya, apa ini salah enggak ya, itu mental kita, itu jasmani, saudara. Itu sometimes memang itu yang merintangi kita. Tapi kalau secara rohani, nggak ada problem. Makanya tatap Yesus yang memulai dan menyelesaikan perlombaan iman yang kita jalani ini, betul ya? Oke, kemenangan mulia di hadapan Allah, ia sanggup menanggung segala sesuatu. Apa aja? Salib, penghinaan, dan penderitaan. Sekarang ia ada di tempat terhormat, bersanding dengan Allah, maksudnya di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Oke, berikutnya, terakhir ini saya tutup ya, saudara ya. Saat imanmu mulai goyah, saudara, ada saat-saatnya kita itu mulai nih, secara mentally kita itu benar atau tidak gitu ya. Ingatlah kembali kisahnya. Huang Fei Hong. Enggak, Yesus. Kalau kita nonton film kan, film silat kan, setelah selesai satu seri, semua udah done, menang itu pahlawannya. Kita kayak pulang pun ringan, kayak punya, iya kan? Betul loh, kemarin saya nonton film sama si Ken ya, Working Man, Jason Statham, nggak ada lukanya, dia hebat loh. Hebat loh, saya bilang, Ken, gini aja kita bikin film gini, tusuk sini ada orang, tusuk sana ada orang, pokoknya ada orang aja. Kita tusuk gini ada orang, pokoknya kena aja semua. Hebat banget lah pokoknya. Terus jalan kita pun udah kayak keren banget, kayak Jason gitu. Kita penuh kemenangan gitu, karena habis nonton film itu. Kalau begitu ingatlah kisah Yesus. Ya, saat imanmu mulai goyah, ingat kisah Yesus. Kenapa? Bagaimana ia bertahan, detail demi detail loh. Ya, ini saya senang sekali bahasa ini ya. Detail demi detail. Bagaimana ia bertahan melewati gelombang penolakan dan kebencian. Itu akan menyuntikkan adrenalin. Ini salah terjemahannya, tidak lanjutin terjemahan The Message, adrenalin. Ini akan menyuntikkan adrenalin ke dalam jiwamu. Karena jiwa kita yang suka up and down. Butuh disuntik adrenalin kan? Ingat kisah Yesus. Amin, saudara? Saya rasa ini penutupan yang cukup strong. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya firman Tuhan itu kehidupan kita. Saat kita izinkan firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, kita tidak lagi fokus kepada firman kita sendiri. Yang dulu kita sangat terpengaruh banget dengan omongan orang itu. Yang suka kita lihat track record kita. Mana Iskandar? Kamu bilang kamu hebat dalam Tuhan. Mana buktinya? Kan ada kamu gelombangnya jatuh banget. Enggak, saya tatap Yesus. Kalau saya lihat ini goyah mulai. Goyah ya, goyah-goyah. Ya, detail demi detail. Kisahnya. Dan itu akan menyuntikkan adrenalin dalam jiwamu. Tidak butuh motivator. Amin. Saya percaya motivator tidak kita butuhkan dalam hidup orang percaya. Karena hidupmu sudah dipenuhi oleh hidup Kristus.